Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Loka. Saya akan menjelaskan materi tentang gas ideal, gas campur, dan gas nyata. Apa itu gas? Gas dapat didefinisikan sebagai fluida homogen dengan densitas rendah dan viskositas rendah yang tidak memiliki bentuk atau volume independen, tetapi mengembang untuk mengisi sepenuhnya benzena yang berisi gas tersebut. Nah, sifat-sifat gas ideal. Nah, pertama ada volume yang ditempati oleh molekul tidak signifikan terhadap volume yang ditempati oleh gas. Kedua, tidak ada gaya tarik atau tolak antara molekul atau antara molekul dan dinding wadah. Ketiga, semua tumbukan molekul bersifat elastis sempurna, yaitu tidak ada kehilangan energi internal saat tumbukan. Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Persamaan umum gas ideal. Nah, ada hukum Boyle. Nah, ini mengamati bahwa volume gas ideal berbanding terbalik dengan tekanan untuk massa gas tertentu ketika suhu dipertahankan konstan. Lalu ada hukum Charles. Ini menyelidiki hubungan volume dengan suhu dalam suatu wadah tertutup pada tekanan konstan yang berbunyi. Jika tekanan gas yang berada dalam benzena tertutup tidak bocor dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Lalu ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama dan semua gas ideal mengandung jumlah molekul yang sama. Lalu ada persamaan keadaan untuk gas ideal. Nah, persamaan Boyle, Charles, dan Avogadro dapat digabungkan untuk menghasilkan persamaan keadaan untuk gas ideal. Ini contoh soal untuk menghitung massa gas metana yang terkandung pada 1000 psi dan 68 derajat Fahrenheit dalam silinder dengan volume 3,20 CuFT. Asumsikan bahwa metana adalah gas ideal. Nah, M sama dengan menggunakan rumus M sama dengan PM dibagi PMV dibagi RT. Lalu ada densitas ideal gas. Nah, massa jenis didefinisikan sebagai massa gas persatuan volume. Persamaan keadaan dapat digunakan untuk menghitung massa jenis gas pada berbagai suhu dan tekanan. Dengan menggunakan rumus Rho G sama dengan M dibagi V sama dengan PM dibagi RT. Teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas secara tekanan, suhu, atau volume dengan memperhatikan komposisi molekular mereka dan gerakannya. Lalu masuk ke gas campuran. Nah, pada gas campuran terdapat hukum Dalton tentang tekanan parsial tekanan. Total yang diberikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan yang diberikan oleh komponen. Nah, tekanan yang diberikan oleh masing-masing komponen gas dikenal sebagai tekanan parsial. Dalton mendalilkan bahwa tekanan parsial setiap komponen dalam campuran gas sama dengan tekanan yang akan diberikan komponen jika komponen itu sendiri ada dalam volume yang ditempati oleh campuran gas. Gitu. Dengan menggunakan rumus PJ sama dengan YI dikali P. Lalu ada hukum Amagat tentang volume parsial. Nah, Amagat mendalilkan bahwa total volume yang ditempati oleh campuran gas sama dengan jumlah volume yang akan ditempati oleh komponen murni pada tekanan dan suhu yang sama. Disebut juga hukum volume aditif. Hukum Amagat tentang volume parsial sejalan dengan hukum Dalton tentang tekanan parsial. Persamaan ini hanya berlaku benar hanya jika campuran dan masing-masing komponen memiliki persamaan gas yang ideal dengan rumus Pj per P sama dengan Nj RT per P sama dengan dibagi NRT per P.
hasilnya sama dengan NJ dibagi N sama dengan YI. Lalu ada berat molekul yang jelas dari campuran gas. Nah, campuran gas terdiri dari molekul dengan berbagai ukuran, mengatakan bahwa campuran gas memiliki berat molekul tidak sepenuhnya tepat, namun campuran gas berlaku seolah-olah memiliki berat molekul tertentu. Nah, ini didefinisikan dengan menggunakan rumus. Lalu ada spesifik gravity gas. Nah, jenis suatu gas didefinisikan sebagai perbandingan massa jenis gas dengan massa jenis udara kering yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Dengan menggunakan rumus YG sama dengan MA dibagi M air sama dengan MA dibagi 29. Lalu masuk ke gas nyata. Nah, dalam gas nyata persamaan kompresibilitas keadaan. Nah, persamaan keadaan untuk gas nyata adalah dengan memasukkan faktor koreksi dalam persamaan gas ideal. Nah, faktor kompresibilitas Z disebut juga faktor deviasi gas, faktor kompresibilitas super atau faktor Z. Nah, faktor Z ini adalah rasio volume yang sebenarnya ditempati oleh gas pada tekanan dan suhu tertentu dengan volume yang akan ditempati gas pada tekanan dan suhu yang sama jika berlaku seperti gas ideal. Nah, Z ini sama dengan V aktual dibagi V ideal. Lalu ada beberapa Z faktor untuk beberapa gas hidrokarbon. Nah, ini ada pada Z faktor untuk metana, lalu ada Z faktor untuk etana, dan lalu ada Z faktor untuk propana. The law of corresponding states, yang berhubungan mengatakan bahwa semua gas murni memiliki faktor Z yang sama pada nilai yang sama dan tekanannya berkurang dan suhu yang berkurang. Nah, ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Itu kompresibilitas metana, propana, enpetada, dan heksana. Beberapa deviasi antara baris pada suhu yang terus berkurang mungkin karena kesalahan dalam melakukan eksperimental dan atau berupa beberapa karena ketidakpastian pada ketidaktepatan pada teori. Dengan menggunakan rumus PR sama dengan T dibagi TC atau PR sama dengan P dibagi PC. Ini ada contoh soalnya untuk mencari volume spesifik etana, lalu untuk menentukan faktor kompresibilitas dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan pada gambar di samping ini Z faktor untuk hidrokarbon gas, untuk menentukan Z faktornya. Lalu ada persamaan kompresibilitas keadaan untuk campuran gas. Nah, ini ada kompresibilitas faktor natural gas, lalu ada kompresibilitas faktor untuk natural gas high pressure dan kompresibilitas faktor natural gas di low pressure. Lalu ada sifat pseudo kritis heptan plus. Nah, ini tekanan pseudo kritis dan suhu pseudo kritis untuk heptana plus. Untuk digunakan dalam persamaan ini, itu contohnya nilai faktor Z untuk gas kering yang diberikan di bawah ini digunakan pada 3.810 psi dan 194 derajat Fahrenheit dengan menggunakan rumus TPR sama dengan T dibagi TPC, lalu PR sama dengan P dibagi PPC, lalu mencari Z-nya pada gambar di samping. Lalu pseudo kritis gas jika komposisi tidak diketahui. Nah, untuk menentukan faktor Z gas dengan berat jenis 1,26 untuk digunakan pada 256 derajat Fahrenheit. Ini dengan menggunakan rumus TPR dibagi sama dengan TPC, T dibagi TPC, lalu PPR sama dengan P dibagi PPC. Lalu ada pengaruh komponen non-hidrokarbon. Nah, gas alam biasanya mengandung hidrokarbon sulfida, karbon dioksida, dan nitrogen. Nah, keberadaan nitrogen tidak terlalu mempengaruhi faktor Z yang dipengaruhi dengan metode yang dijelaskan sebelumnya. Faktor Z meningkatkan sekitar 1% untuk setiap 5% nitrogen dalam gas. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.